Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 18. Kali ini kita ada di segmen Street Tech. Judulnya adalah Big Memory Trend. Kalau kita melihat perkembangan khususnya PC gaming ya, karena akan dirilis konsol baru, maka pasti akan ada perubahan. Kalau saya sih memprediksi akan ada perubahan di mana para pengembang game, para developer game akan, ya yang jelas pasti akan mempertimbangkan kalau istilahnya adalah common denominator, atau gampangnya adalah spek paling minim, spesifikasi mesin paling minim, yaitu ya konsol gitu. Jadi ada alasannya kenapa kalau teman-teman yang menggunakan PC untuk ngegame, jadi beberapa tahun ke belakang, kenapa spek minimal PC itu masih rata-rata misalkan kalau CPU itu kita pakai CPU yang 4 core 8 thread itu masih bisa untuk bermain game di 60 fps gitu ya untuk PC. Itu alasannya ya karena konsolnya, jadi PlayStation 4, Xbox One X itu masih menggunakan CPU 8 core, dan ekivalennya di PC itu ya CPU-nya ya 8 thread gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai CPU 4 core 8 thread, jadi ada hyperthreading untuk Intel ya, istilahnya Intel hyperthreading. Kalau AMD itu SMT atau simultaneous multi-thread gitu. Jadi satu core dia bisa mempunyai 2 thread gitu ya. Nah, CPU 4 core 8 thread itu masih relevan lah. Tapi nanti akan berbeda ketika konsol yang baru PlayStation 5 dan Xbox Series X itu dirilis. Maka para pengembang game pasti menggunakan common denominatornya. Jadi spek paling minimal itu ya berarti mengikuti konsol, karena game itu ya pasti sebagian besar game itu pasti mengikuti konsol. Jadi kalau ya ada beberapa pengembang game yang mengkhususkan gamenya untuk di PC gitu ya, tapi sebagian besar game itu pasti mengikuti common denominatornya adalah konsol. Maka kalau PlayStation 5, Xbox Series X dirilis, maka common denominatornya akan berubah, ya pastinya lebih meningkat gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih sering menemukan game-game yang sudah memanfaatkan multi-thread gitu ya. Jadi minimal 16 thread gitu, kalau prediksi saya, karena konsol yang baru itu menggunakan prosesor 8 core dan 16 thread dua-duanya, PlayStation 5, Xbox Series X, dua-duanya 8 core 16 thread. Maka developer akan berusaha memaksimalkan spesifikasi itu, dan ini akan meningkatkan pengaruhnya di PC gaming ya, akan meningkatkan spek minimalnya. Jadi mungkin tidak tahun ini ya, tapi bisa 2 tahun ke depan, maka
prediksi saya akan muncul game-game dimana mensyaratkan, jadi kalau di game itu kan biasanya di PC game terutama, kita kalau ada game maka yang biasa main PC di game itu biasanya juga melihat minimum sistem requirement-nya, jadi spek minimal untuk menjalankan game itu saya prediksi pasti akan berubah. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ya untuk memainkan game dengan setting yang maksimal itu ya cukup prosesor 4 core 8 thread atau mungkin 8 core tanpa hyper threading, tanpa multi threading gitu ya. Tapi nanti akan berubah, mungkin akan lebih banyak game yang memaksimalkan 16 thread gitu ya. Dan ya itu tidak bisa dihindari karena ya memang teknologi akan semakin lama semakin berkembang gitu ya. Tapi konsol itu punya, ya ini memang kelebihannya konsol. Jadi konsol yang baru ini akan punya komponen-komponen yang custom. Itu saya pernah omongkan juga di salah satu episode Street Wave Podcast di segmen Street Tech. Mungkin judulnya adalah Customization is the key gitu ya. Jadi ada beberapa komponen custom yang itu teknologi yang baru yang belum ada di PC juga. Dan itulah kelebihannya konsol. Nah terus bagaimana dengan PC ya? PC sebenarnya masih bisa mengimbangi ya dengan cara tradisionalnya, yaitu dengan istilahnya sih brute force. Jadi ya brute force itu ya tidak harus dengan teknologi yang custom atau teknologi yang khusus ya tinggal ditingkatkan lagi speknya. Misalkan ya butuh CPU yang lebih cepat, core-nya mungkin lebih banyak gitu ya. Terus dengan GPU juga yang lebih cepat gitu ya. Dengan ya semuanya dinaikkan kecepatannya gitu. Itu brute force gitu. Dan ya memang PC seringnya sih ya melakukan itu di PC gaming terutama ya. Jadi melakukan brute force, apa-apa semuanya ditingkatkan untuk mengimbangi teknologi yang baru gitu ya. Teknologi konsol yang baru. Dan kalau saya lihat sih trennya nanti beberapa tahun ke depan akan ada tren dimana PC gaming itu membutuhkan kapasitas memori yang lebih besar gitu ya. Jadi tidak hanya cepat tapi kapasitas yang besar untuk mengimbangi apa yang bisa dilakukan konsol. Jadi kalau sedikit review ke belakang nanti seperti teknologi di PlayStation 5 yang sudah saya bahas juga di beberapa podcast, banyak sih saya singgung tentang teknologi streaming datanya di konsol yang baru ya, terutama PlayStation 5. Jadi kalau sedikit review ke belakang, jadi intinya inovasi yang dilakukan PlayStation 5 adalah dia mampu memaksimalkan streaming data di konsolnya. Jadi menggunakan SSD yang custom dengan teknologi decompression gitu ya, compression dan decompression, maka streaming data dengan ukuran yang besar itu bisa dilakukan tanpa ada bottleneck gitu ya. Nah terus bagaimana dengan PC? Ya PC sebenarnya masih bisa diimbangi ya, diakali ya dengan brute force tadi, dengan cara menambah kapasitas memori. Jadi kalau sekarang mungkin memori 8 GB itu masih cukup lah ya. Kalau untuk ngegame yang di resolusi mungkin tidak terlalu tinggi, jadi mungkin 1080p itu masih cukup. Walaupun lebih aman di 16 GB gitu ya kalau kita merakit PC untuk sekarang gitu ya. Jadi 16 GB itu minimal lah. Tapi kalau harus
itu harus dikurangi, misalkan masalah budget ya paling nggak 8 GB, tapi jangan 4 GB karena itu sudah pasti nggak akan maksimal untuk ngegame untuk menjalankan game yang sekarang ini. Tapi nanti kalau ini prediksi saya pasti 16 GB itu juga tidak akan cukup. Nanti minimal kalau saya melihat paling tidak 32 GB itu pun sudah minimal. Jadi kalau pengen agak optimal sedikit itu ya paling di 64 GB. Jadi nanti jangan heran kalau ada game-game yang minimum spek, minimum requirement-nya mencaratkan memori dengan 32 GB. Karena sekarang sudah banyak yang sistem requirement-nya sudah 16 GB gitu ya. Nah, nanti kalau saya sih memprediksi pasti akan meningkat. Karena dengan memori yang banyak, memori yang besar gitu, bukan yang banyak. Di ukuran memori RAM ya. Jadi bukan storage, bukan penyimpanan, tapi memori random access memorinya, jadi memori sementara gitu ya. Dengan memori yang lebih besar, maka streaming datanya bisa lebih dipercepat. Jadi dengan cara data gamenya itu ditransfer dulu ke memori, ke RAM gitu ya, sehingga nanti ketika CPU atau GPU-nya butuh data dari game itu, dia mengaksesnya dari RAM. Jadi tidak usah manggil dulu dari storage-nya, apalagi dari hard disk atau mungkin dari SSD. Jadi karena memang kecepatannya RAM ini sangat jauh lebih tinggi gitu ya daripada kecepatannya storage, apalagi HDD atau bahkan mungkin SSD yang consumer level yang sudah ada di pasaran sekarang untuk PC itu ya. Itu RAM lebih sangat berkali-kali lipat lebih cepat gitu ya. Jadi kalau NVMe SSD misalkan itu mungkin punya kecepatan di 3,5 GB per detik gitu ya. Itu SSD yang paling cepat dan harganya mahal. Tapi kalau RAM itu bisa sampai, kalau tidak salah sih di DDR4 ya, 25 GB per second. Jadi itu sudah berapa kalinya itu ya, 25 3 itu sudah hampir 10 kali lipat lah. Nah bayangkan 10 kali lipat, dan kecepatan 10 kali lipat inilah yang menurut saya bisa mengimbangi apa yang dilakukan konsol gitu ya. Dan juga nanti dengan mungkin dengan inovasi-inovasi yang lain yang para produsen atau manufaktur komponen PC mungkin punya inovasi yang nanti ke depan ya saya nggak tahu nanti inovasinya seperti apa, tapi yang jelas pasti akan ada inovasi-inovasi baru. Dan yang paling bisa dilihat sekarang ini ya paling mungkin adalah yang membesarkan ukuran memorinya gitu ya. Jadi tidak lagi cuma 16 GB tapi minimal nanti pasti 32 dan paling enggak nanti 64 GB kalau prediksi saya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti trennya adalah motherboard itu akan punya banyak slot RAM ya. Jadi kalau sekarang kan di motherboard level konsumen kan slot RAM-nya itu paling maksimal sih 4 ya, kecuali yang workstation misalkan di AMD punya CPU Threadripper itu ya, dia motherboardnya biasanya slot RAM-nya 8. Jadi sangat mungkin nanti di CPU yang biasa ya, jadi bukan CPU yang levelnya workstation gitu ya, itu nanti akan ditemukan slotnya bertambah gitu ya. Jadi nggak cuma 4 apalagi 2 gitu ya, mungkin nanti akan 8 6 gitu ya nggak tahu lah. Tapi ini cuma prediksi, dan ya nanti kedepannya ya kita lihat aja perkembangannya. Tapi yang jelas saya yakin
akan ada perubahan gitu ya. Karena untuk mengimbangi apa yang dilakukan konsol gitu ya. Dan ya karena nanti para pengembang game itu pasti juga akan memaksimalkan ya di konsol dulu gitu ya. Dan PC ya mau nggak mau harus mengimbangi. Dan karena kalau desain game yang sekarang ini kan tidak semua datanya itu di preload ke RAM gitu ya. Jadi ada yang di preload, jadi ada yang ditransferkan dulu ke RAM, ada yang memang masih tinggal di storage-nya. Storage-nya ya bisa SSD ya, bisa hard disk drive gitu. Jadi belum seperti itu, belum seperti kalau saya pernah ngelihat, saya kaget. Jadi karena saya juga jarang menggunakan aplikasi video editing, jadi kalau dulu waktu bikin openingnya podcast ini kan, jadi ada teman saya yang bikin openingnya podcast ini di komputer saya kebetulan RAM-nya 32 GB. Jadi ketika menggunakan aplikasi video editing itu saya kaget, ternyata aplikasinya itu menggunakan semua RAM di komputer saya. Jadi RAM yang 30 GB itu hampir semuanya dipakai oleh aplikasi itu gitu. Karena memang aplikasi itu didesain untuk mentransfer semua data yang dibutuhkan di RAM sehingga bisa diakses oleh CPU ataupun GPU-nya dengan lebih cepat gitu. Dan ya saya lihat di level software mekanisme seperti itu mungkin, dan tidak menutup kemungkinan game juga bisa diprogram seperti itu. Jadi data-data semuanya nanti dimasukkan ke RAM semua ada. Jadi kalau ngelihat ini ya, kenapa saya bilang nanti 64 GB itu yang optimal. Kalau kita lihat ukuran game-game yang sekarang itu kan biasa ya, mungkin yang biasa disebut AAA game itu ya, yang ya game dengan pengembangan budget yang besar lah ya. Jadi dari developer yang besar-besar juga gitu. Itu ukuran gamenya biasanya di 50 GB gitu ya. Bayangkan kalau itu semuanya di preload RAM 32 GB itu kan nggak cukup. Di minimal ya 64 GB, atau katakanlah gamenya 30 GB gitu. Nah kalau RAM-nya 32 itu kan mepet banget ya. Jadi ya yang paling optimal sih menurut saya 64 GB gitu. Itu nanti semuanya ditransfer dulu ke RAM, nanti datanya semuanya ada di RAM sehingga CPU atau GPU mengaksesnya bisa lebih cepat. Dan juga nanti akan didukung dengan PCIe 4.0. Jadi kalau saya prediksi nanti juga akan ada minimum requirement yang sebuah game yang mensyaratkan PCIe Express, PCIe 4.0. PCIe itu yang biasanya slot yang digunakan untuk GPU-nya. Jadi untuk menancapkan GPU di motherboard itu kan ada slotnya. Dan kalau PCIe 4.0 ini kan sudah ada ya di motherboard kelas konsumen, diawali oleh AMD yang mengeluarkan PCIe 4.0. Dan ya ini sesuatu yang bagi PC, terutama bagi PC gaming ya tidak bisa dihindari gitu. Dan saya lihat trennya adalah memori ini tambah lama tambah murah lah ya. Walaupun kemarin ada tren harga memori melonjak naik gitu ya, tapi akhir-akhir ini saya lihat harganya sudah mulai normal lagi. Dan
saya harapkan di kedepannya memori ini tambah murah, sehingga ketika ada sistem requirement 32 GB itu orang yang menggunakan PC untuk ngegame ya karena kan masalahnya memori ini masih mahal, sehingga kalau orang juga merakit PC dengan RAM 32 GB itu mikir ya masalah harga gitu. Tapi ya semoga aja kedepannya bisa murah, sehingga beli RAM 32 GB atau bahkan mungkin 64 GB atau mungkin 128 GB itu bukan sesuatu yang menyita budget gitu lah ya. Jadi bisa terjangkau lah, dan ya semoga aja itu benar. Jadi nggak akan ada gangguan-gangguan di mana nanti tiba-tiba harga memori naik lagi, harga RAM naik lagi itu. Supaya itu harapan saya juga. Jadi kemungkinan kedepannya saya bisa upgrade PC saya dengan RAM 64 GB itu tanpa harus mengeluarkan budget yang sangat banyak. Dan itu kan harapan, saya kira itu harapan semua PC gamer itulah ya. Dan ya saya kira big memory trend ini akan muncul dan tidak bisa dihindari, khususnya untuk para pengguna PC lah untuk ngegame. Gitu aja mungkin episode kali ini di Streetwave Podcast episode ke-18 di segmen Street Tech. Oh ya, dan juga Streetwave kalau beberapa episode yang lalu mungkin platformnya adalah YouTube, platform utamanya, tapi sekarang Streetwave sudah punya platform di platform khusus podcast, jadi di Anchor.fm dan beberapa podcast yang lain nanti akan dicantumkan di deskripsi lah ya untuk linknya. Jadi sudah beberapa episode itu sudah diupload di platform khusus podcast, terutama Anchor.fm. Jadi teman-teman yang misalkan sering mendengarkan podcast bisa menjumpai Streetwave Podcast di Anchor.fm, terus Spotify dan yang lain-lain lah. Saya juga lupa apa aja gitu ya. Gitu aja untuk episode kali ini, dan sampai jumpa. Selamat beristirahat, sampai ketemu di podcast selanjutnya.